Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bersua kembali dalam acara kajian tanya jawab keislaman. Kali ini saya akan menjawab dua buah pertanyaan. Yang pertama, pertanyaan ini datang dari Ibu Sukinah. Ibu Sukinah ya, di Bojong Sawit. Ibu Sukinah ini pasti orang Jawa ini. Beliau bertanya, bagaimanakah sebetulnya hukum zarah itu? Baiklah, untuk Ibu Sukinah di Bojong Sawit, Purwakarta, hukum zarah kubur itu hukumnya sunnah. Ya, memang dulu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah melarangnya, ya, tetapi kemudian Rasul memerintahkannya. Kuntum nahaitukum, dulu aku melarang kalian anzawaratil kubur, untuk menjarah kubur, tetapi sekarang pazuruha, jarahilah kuburan itu, fa innaha, karena sesungguhnya zarah kubur itu tudzakirukumul akhirah, akan mengingatkan kalian terhadap adanya alam akhirat. Jadi kita kalau zarah kubur itu ingat kita akan mati, ya, ada kehidupan setelah kematian, supaya apa? Supaya kita mempersiapkan bekal untuk mati, gitu maksudnya. Tujuan zarah hanya itu, hanya untuk supaya kita tudzakirukumul akhirah, supaya kita ingat akan hari akhirat atau ingat akan kematian, ya. Jadi dulu apabila ada perintah sesudah larangan, maka itu sunnah hukumnya. Jadi jarah dulunya itu dilarang karena manusia pada saat itu masih meminta kepada kuburan. Kemudian Rasulullah SAW memerintahkannya, karena sekarang kalian sudah paham, maka aku memerintahkan kalian untuk menjarahi kuburan itu, karena sesungguhnya zarah kubur itu dapat mengingatkan kalian terhadap adanya alam akhirat. Hadis riwayat Imam Muslim. Itu jawaban saya. Jadi hukum zarah itu adalah sunnah, ya. Kemudian pertanyaan yang kedua adalah, Pak Ustadz, kapankah munculnya kelompok Khawarij? Ini SKI ya, Sejarah Kebudayaan Islam, untuk Ibu Sukinah. Mungkin ini untuk anaknya ya, yang masih duduk di bangku sanawiyah ya. Itu. Jadi kemunculan cikal bakal Khawarij, ini simak baik-baik Bu. Cikal bakal Khawarij adalah setelah perang Hunain, ya. Cikal bakal Khawarij adalah setelah perang Hunain. Yaitu ada seseorang ketika Rasulullah SAW membagikan ghanimah, harta rampasan perang, kemudian ada seseorang yang mengatakan, ya Muhammad, berlaku adilah kamu. Ya Muhammad, bertakwalah kamu kepada Allah. Kemudian Rasul menjawab, kalau aku tidak bertakwa kepada Allah, lalu siapa yang akan bertakwa kepada Allah selain aku? Tuh Rasul saja dikatakan oleh cikal bakal Khawarij ini, dikatakan Rasul tidak bertakwa, dan dikatakan Rasul tidak adil. Siapakah dia? Dia bernama Kilabus Syiah, ya. Maka kata Nabi, akan keluar dari keturunan orang ini ajaran-ajaran Islam yang menyelisihi sunnahku, bagaikan panah keluar dari busurnya. Jadi ini dari orang ini nanti keturunannya akan membawa ajaran-ajaran yang menyelisihi sunnah Rasul, menyelisihi sunnahku, seperti panah keluar dari busurnya. Itu. Jadi Khawarij ini memang ngakunya muslim, tetapi ibadahnya beda, caranya beda. Jadi senantiasa menyelisihi Nabi. Itulah cikal bakal Khawarij. Pertama kali adalah cikal bakalnya setelah perang Hunain. Dan muncul pertama kali, Ibu perhatikan ini, muncul pertama kali Khawarij itu setelah perang Siffin, yakni setelah peperangan antara Ali dan Muawiyah. Maka disitulah muncul kelompok Khawarij, ya. Jadi cikal bakal Khawarij itu adalah setelah perang Hunain, dan muncul pertama kali Khawarij itu setelah perang Siffin. Bahkan kata Nabi mengatakan, demi Allah, kalau seandainya kelompok itu muncul di saat aku masih hidup, maka aku akan perangi mereka seperti aku berperang pada saat ini. Itu kata Nabi, ya. Itu. Sehingga Nabi mengatakan, al Khawariju kilabun nar. Khawarij itu adalah anjing-anjingnya neraka. Itu Rasul yang mengatakan, ya. Nah, itu. Nah, silahkan Ibu, ciri-ciri paham Khawarij, ya, adalah
Ya salah satunya itu kemarin sudah dibahas, yaitu mewajibkan qada kepada perempuan yang haid. Bahkan ada ulama Khawarij yang mewajibkan sholat kepada perempuan yang haid itu. Kemudian mengkiaskan tanpa dalil, seperti sholat dikiaskan dengan puasa. Nah itu nggak boleh seperti itu. Itu tanda-tanda paham Khawarij ya, sebagian. Nah, itu mereka itu muda-muda, gampang, kata Rasul, gampang sekali mengeluarkan Quran, tetapi tidak memakai hadis sebagai penjelasnya. Dan mereka bodoh-bodoh, kata Nabi. Itu ya, kelompok Khawarij itu seperti itu. Jadi menafsirkan ayat itu tidak pakai tinimangan lah muncik sunama. Ya gitu. Itu Ibu ya, itu ya tentang masalah Khawarij itu. Jadi sekali lagi, Khawarij itu pertama kali cikal bakalnya setelah perang Hunain dan muncul pertama kali setelah perang Siffin, yakni peperangan antara Ali dan Muawiyah. Ya, ini saja yang dapat saya sampaikan. Tapi sebelumnya tentang zarah tadi Ibu ya, zarah itu memang sunnah, tetapi jangan menyengaja. Kalau kita mau berzarah kapan saja waktunya silahkan. Entah mau pagi, mau siang, mau hari Jumat, mau hari apa saja boleh, silahkan. Tidak mesti harus hari Jumat, enggak. Kalau mau hari Jumat ya monggo silahkan. Mau Senin boleh. Mau tiap malam ya boleh. Mau semalam sekali, istilahnya seminggu sekali ya boleh. Kapan saja, karena tidak boleh menyengaja kalau jarah itu. Jadi istilah Sundanya kakudu rasjig. Kita kebetulan lewat makam, sekalian kita muzarah dulu, itu boleh. Tapi kalau menyengaja itu tidak boleh, karena kata Nabi la tusyaddu rihala, dalam hadis yang lain la tusyaddu rihala illa ilayya salasan. Tidak boleh menyengaja bepergian illa ilayya salasan, kecuali ketiga tempat. Jarah itu kecuali ketiga tempat menzarahi itu. Pertama, wal Masjidil Haram, ke Masjid Al-Haram, ke Mekah, wa Masjidil Hadza, dan kemudian ke Masjid Hadza, masjidku, Masjid Nabawi, dan kemudian yang ketiga menyengaja bepergian wa Masjidil Aqsa, ke Masjidil Aqsa itu. Jadi jarah itu tidak boleh menyengaja ya. Jadi kudu rasjig, ayeuna hayang jarah, ayeuna init gitu kan. Tidak boleh yuk kita sengaja kemana, itu nggak boleh. Kita mau ke mana itu, kalau di Wanayasa itu mau ke Subang, mampir dulu lah ke ini, ke makam apa tuh, ke makam Sigai atau kemana boleh itu, tapi tidak boleh menyengaja dari rumah. Artinya sambilan aja jarah itu ya, tidak boleh menyengaja kecuali ketiga tempat. Ini saja yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.